Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, di dalam tradisi liturgi gerejawi, sekarang adalah Minggu Pasion atau Minggu Sengsara. Pada minggu ini kita memperingati dan mengingat bagaimana Yesus memulai perjalanannya yang penuh pergumulan, yang sangat melelahkan dan penuh penderitaan menuju Golgota. Melalui firman yang akan kita dengarkan berikut ini, kita diajak untuk mencoba membayangkan bagaimana peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Diawali dengan penangkapan Yesus di Getsemane, kemudian dilanjutkan dengan pengadilan kilat yang penuh kepalsuan oleh mahkamah agama. Kemudian campur tangan penguasa Romawi, dan selanjutnya vonis dengan hukuman mati dengan cara disalib. Keputusan itu final dan mengikat dan harus segera dieksekusi. Nats pembacaan kita dipilih dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-38. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya kita. Judul perikop, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, di ayat 33 diceritakan bahwa Yesus telah sampai di Golgota, di tempat yang bernama Tengkorak. Hal itu berarti bahwa Yesus sudah mengakhiri perjalanannya. Jalan itu dinamakan jalan kesengsaraan, jalan penderitaan atau jalan salib, Via Dolorosa. Dia kemudian disalibkan. Seandainya kita berdiri di pinggir jalan dan melihat peristiwa itu, barangkali kita akan bertanya kepada orang banyak, mengapa Yesus disalibkan? Mengapa dia yang begitu baik, dengan kelemah lembutan yang terpancar dari wajahnya dan tindakannya yang penuh kasih mesti disalibkan? Mengapa dia yang penuh wibawa, yang kuasa dan mukjizatnya terkenal kemana-mana, dan bahkan sanggup membangkitkan orang mati itu mesti disalibkan? Mengapa dia yang mempunyai kuasa ilahi yang luar biasa, membiarkan dirinya diperlakukan sewenang-wenang? Di mana letak keadilan? Dan mungkin pertanyaan kita yang terakhir adalah, ada apa dengan orang-orang yang menonton peristiwa ini? Mengapa mereka juga turut mendukung konspirasi penyaliban ini? Bukankah mereka ini yang kemarin mengelulukan Yesus dengan pucuk daun palem ketika Yesus memasuki Yerusalem dan berseru Hosana? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini pertanyaan yang sama juga terlontar dari mulut kita. Mengapa orang baik hidupnya selalu mencemaskan dan mati mengenaskan? Kenapa banyak orang baik yang hidupnya susah dan menderita? Ternyata sejak dahulu, bahkan sebelum peristiwa yang dialami Yesus, pertanyaan yang seperti itu sudah dilontarkan banyak orang. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, dengan sangat kesal pemazmur berkata, "Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi." Demikian firman Tuhan. Sejak dahulu dunia tidak berhenti menyalibkan orang-orang baik. Hal-hal buruk kerap menimpa orang-orang baik, dan dunia ini seakan tidak pernah puas meminum darah orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, orang fasik semakin bergelimang dengan tumpukan harta,
dan hidupnya menyenangkan. Kedengkian dan kebencian selalu keluar jadi pemenang, dan sebaliknya, kejujuran dan kebaikan serta kebenaran terus memanggul salib ke Golgota. Apakah boleh kita simpulkan bahwa satu-satunya jalan yang tersedia dan harus dilalui oleh orang-orang yang meneladani Yesus adalah Via Dolorosa? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, mungkin yang terbaik adalah kita berhenti mempertanyakannya dan belajar menerima kenyataan. Sekalipun hati kita memberontak, tetapi memang begitulah kehidupan di dunia ini, bahwa orang-orang yang meneladani Yesus selalu saja harus memangkul salib itu. Itulah juga yang harus kita sadari, bahwa ternyata untuk hidup mengikuti Yesus harganya sangat mahal dan risikonya besar. Pun jika kita harus memikul salib, padahal sebenarnya bukan kita yang mesti memikulnya, maka jika Tuhan yang menghendakinya, tetaplah kita harus bersedia memikulnya. Kita harus rela membayar harga, jika itu adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita orang-orang percaya rela membayar harga untuk memikul salib? Barangkali inilah persoalan besar bagi orang-orang percaya. Masa kini adalah zaman pragmatisme dan oportunisme. Pengertian sederhananya, orang akan bersedia melakukan apa saja asalkan ada opportunity atau kesempatan. Memang dalam batasan tertentu, pragmatisme dan oportunisme membuat kita lebih luas dan lebih fleksibel. Orang-orang percaya masa kini sebenarnya sanggup membayar dengan mahal, bahkan dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keinginannya. Tetapi disinilah titik persoalannya, karena kita sudah terjebak ke dalam budaya fast food, budaya yang selalu mencari yang serba cepat dan instan. Paling tidak, ada dua hal yang menghambat kita untuk bersedia memikul salib, yaitu yang pertama, roh pragmatisme dan oportunisme ternyata melahirkan banyak pengecut, penjilat dan pengkhianat serta orang-orang yang munafik. Untuk memperoleh kesuksesan dalam karir dan jabatan, faktor-faktor di atas menjadi senjata andalan kita. Kita tidak sanggup lagi hidup di dalam ciri sebagai pengikut Kristus sambil berjuang meningkatkan karir. Identitas kita pun sebagai pengikut Kristus bila perlu akan kita sembunyikan demi kepentingan jabatan. Di lingkungan gereja pun, roh pragmatisme dan oportunisme ini sudah merasuki jiwa jemaat. Tidak masalah pergi ke dukun, asalkan penyakit sembuh dengan cepat. Tidak masalah menggunakan penglaris untuk usaha. Yang penting dapat untung banyak, dan keuntungan itu bisa disisihkan sebagai perpuluhan untuk gereja. Dan yang kedua, memikul salib sebagai konsekuensi bagi pengikut Kristus, kini hanya sebagai simbol yang manipulatif. Pada zaman ini salib sudah semakin menjadi barang langka. Kerelaan dan ketaatan untuk memikul salib seakan menjadi suatu kebodohan. Salib yang harusnya kita pikul di bahu, kini berpindah menjadi aksesori di leher, disablonkan pada kaos oblong, dan ditempel di bagian belakang mobil. Maka marilah kita menyadari bahwa salib tidak sebatas lambang, tapi salib harus menjadi gaya hidup dan menjadi sikap hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari refleksi ini, marilah kita merenungkan mengapa saat ini semakin sedikit orang yang mau meneladani Yesus Kristus memikul salib ke Golgota. Firman ini ingin mengetuk hati kita supaya jangan membiarkan Yesus terus-menerus memikul salib. Jangan membiarkan Yesus terus-menerus disalibkan karena kita anak-anaknya tidak bersedia memikul salib bagi Dia. Selamat menjalani Minggu Pasyur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.